Kalau berbicara tentang sistem ekskresi, pasti dalam bayangan adik-adik sekalian itu pasti kulit, ya, keringat, dan juga pernapasan berupa karbon dioksida dan juga uap air. Nah, kira-kira sistem ekskresi itu apa? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak lagi digunakan oleh tubuh dan dikeluarkan melalui organ ekskresi. Kemudian, pada manusia, organ ekskresi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Saya kasih contoh. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat, paru-paru menghasilkan zat sisa pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air, dan hati mengsekresikan empedu. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas 2 macam organ ekskresi, yaitu ginjal dan kulit. Nanti pada pertemuan berikut kita akan membahas lagi 2 organ ekskresi, yaitu hati dan paru-paru. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ ginjal. Kira-kira ginjal itu apa? Ginjal adalah salah satu organ ekskresi yang mempunyai peranan penting untuk menyaring kotoran dan membuangnya bersama air dalam bentuk urin. Kemudian, manusia memiliki sepasang ginjal yang berwarna merah. Ginjal bentuknya seperti biji kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Kemudian, bobot ginjal orang dewasa itu kurang lebih 100 sampai 150 gram. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan maupun juga rongga perut sebelah kiri. Tetapi untuk kedudukan ginjal sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Kenapa? Karena pada ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Struktur ginjal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kapsul, korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan rongga ginjal atau pelvis ginjal. Yang pertama, kapsul. Kapsul itu apa? Kapsul merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Yang kedua, yaitu korteks atau kulit ginjal. Korteks atau kulit ginjal ini berwarna coklat tua, dan korteks atau kulit ginjal ini merupakan lapisan bagian daripada luar ginjal itu sendiri. Korteks ginjal ini dikelilingi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak. Yang ketiga yaitu medula atau sumsum ginjal. Medula atau sumsum ginjal warnanya yaitu coklat muda. Medula atau sumsum ginjal adalah lapisan di dalam ginjal. Medula ini berisi lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang terdapat di dalam nefron dan juga tubulus. Nah, tubulus ini akan mengangkut cairan ke ginjal dan bergerak menjauhi nefron menuju bagian yang mengumpulkan dan mengangkut urin keluar ginjal. Kira-kira lengkung Henle itu apa? Lengkung Henle adalah bagian yang berbentuk seperti buku yang terdapat di dalam nefron ginjal yang menghubungkan tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Tubulus contractus proximal adalah tubulus yang paling dekat dengan glomerulus. Bentuknya itu berbelit, fungsinya untuk menyerap air dan glukosa kembali ke darah. Yang kedua, tubulus distal. Tubulus distal adalah tubulus yang berada di akhir rangkaian ginjal yang bentuknya berbelit, dengan fungsi daripada tubulus distal ini untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah. Nah, nefron. Kira-kira nefron itu apa? Nefron adalah bagian ginjal yang bertanggung jawab untuk proses penyaringan darah. Yang keempat adalah rongga ginjal atau pelvis ginjal. Warnanya itu paling terang. Nah, rongga ginjal atau pelvis ginjal adalah tempat penampungan urin yang bentuknya seperti corong di bagian paling dalam ginjal. Jadi, rongga ginjal ini merupakan tempat bermuaranya tubulus. Nah, urin dari rongga ginjal ini kemudian menunjukkan kemih melalui ureter. Urin ini disimpan untuk sementara waktu dalam bentuk kantong kemih
dan selanjutnya urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang berikut fungsi ginjal. Meskipun ginjal berukuran kecil kurang lebih 10 cm, ternyata ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menyaring sisa metabolisme dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan kadar gula darah, membentuk urin, dan memproduksi sel darah merah. Oke adik-adik, sekarang kita akan bahas tentang proses pembentukan daripada urin. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Nah, proses pembentukan urin ini melalui 3 tahap. Kira-kira 3 tahap ini apa? 3 tahap ini adalah yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga augmentasi atau penambahan zat sisa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama untuk proses pembentukan urin adalah filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan proses penyaringan darah melalui glomerulus. Nah, hasil dari filtrasi ini disebut dengan urin primer. Glomerulus itu adalah bagian ginjal yang berfungsi sebagai penyaring dan membuang cairan serta elektrolit, zat sisa atau sampah dari dalam darah. Oke, untuk filtrasi, saya ulangi, filtrasi atau penyaringan darah terjadi di glomerulus dan hasil urinnya itu masih berupa hasil urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, dan juga asam amino. Nah, reabsorpsi terjadi pada tubulus contractus proximal dan lembung Henle. Tadi sudah dijelaskan ya tentang apa itu tubulus contractus proximal dan juga lembung Henle. Nah, hasil dari reabsorpsi tersebut disebut juga dengan urin sekunder. Nah, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali dan terjadi di tubulus contractus proximal dan lembung Henle. Jadi, hasil daripada reabsorpsi ini masih berupa urin sekunder. Jadi ada perbedaan ya, untuk filtrasi itu hasil urinnya masih urin primer, dan untuk reabsorpsi hasil urinnya masih berupa urin sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu tahap yang ketiga untuk proses pembentukan urin adalah tahap augmentasi. Augmentasi adalah proses pengumpulan urin yang dimulai dari tubulus contractus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi ini disebut dengan urin sesungguhnya. Jadi, augmentasi ini merupakan proses akhir daripada pembentukan urin. Kemudian, urin juga mengandung berbagai macam zat seperti air, urea, dan juga amonia, dan beberapa zat yang berlebihan di dalam darah, misalnya vitamin C. Oke adik-adik, kita akan masuk yang berikut, yaitu kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi urin. Nah, urin merupakan hasil buangan dari penyaringan darah oleh ginjal yang dibuang melalui uretra. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi urin. Jadi, jumlah urin yang dikeluarkan tidak selalu sama. Ada yang banyak, ada juga yang sedikit. Kemudian, jumlah urin yang keluar dari dalam tubuh itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah volume air yang diminum. Jadi, semakin banyak kita minum air, maka volume yang dikeluarkan atau urin yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Yang kedua adalah usia. Untuk anak balita dan orang dewasa, anak balita itu belum mampu mengendalikan untuk buang air kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu sudah mampu mengendalikan diri, tetapi anak kecil itu belum mampu mengendalikan rangsangan untuk mikturasi. Nah, kira-kira mikturasi ini apa? Mikturasi adalah proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Jika di dalam kandung kemih sudah tersimpan sekitar 200 sampai 300 ml, maka akan timbul refleks ingin buang air kecil. Yang ketiga adalah iklim atau musim. Nah, iklim atau musim, contohnya saja, biar ini sekarang akhir-akhir ini musim hujan, ya kan? Iklim atau musim. Jadi, iklim atau musim juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi urin.
Jadi, ketika musim penghujan, urin yang dikeluarkan akan semakin banyak dibandingkan dengan musim kemarau. Kenapa? Jika musim kemarau, ekskresi akan mengeluarkan urin melalui keringat. Yang keempat adalah aktivitas. Semakin banyak aktivitas, maka urin yang dikeluarkan akan semakin berkurang. Kenapa? Sebagai contoh ya, saya kasih contoh, orang yang sering berolahraga akan mengeluarkan keringat dari dalam tubuh melalui pori-pori, sehingga untuk menjaga keseimbangan tubuh, ginjal akan lebih sedikit memproduksi urin. Nah, tadi itu ada fungsi daripada ginjal, salah satunya yaitu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, jadi proses pembentukan urin ini, faktor yang mempengaruhi ini salah satunya adalah aktivitas. Yang kelima adalah hormon ADH atau antidiuretik. Hormon ADH adalah hormon yang berfungsi untuk penyerapan air. Yang keenam adalah gaya hidup atau aktivitas. Orang yang sering minum alkohol, jumlah urinnya lebih sedikit daripada orang yang tidak mengonsumsi alkohol. Kenapa? Karena orang yang mengonsumsi alkohol itu akan menghambat hormon ADH atau hormon yang berfungsi untuk penyerapan air. Yang ketujuh adalah kesehatan. Nah, kondisi orang sakit dengan kondisi orang yang sehat, jadi kondisi orang sakit akan lebih banyak mengeluarkan urin daripada orang yang sehat. Urin orang sehat berwarna kuning pucat. Nah, urin berwarna kuning disebabkan oleh zat kimia urobilin, yaitu limbah dari dalam air. Warna urin juga dapat digunakan untuk mengenali kondisi kesehatan seseorang. Berikut ini akan saya jelaskan warna-warna urin. Yang pertama adalah transparan atau jernih. Warna transparan dan jernih pada urin menunjukkan terlalu banyak meminum air. Yang kedua adalah warna kuning tua. Warna kuning tua masih menunjukkan urin dalam keadaan normal. Namun, warna kuning tua ini mengindikasikan bahwa tubuh hampir mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, jika urinnya berwarna kuning, sebaiknya segera minum air untuk mencegah dehidrasi. Yang ketiga adalah urin berbusa. Urin beberapa orang berwarna kuning tetapi juga berbusa. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh kelebihan protein. Kemudian, selain itu adanya gangguan pada ginjal juga mengakibatkan urin yang berbusa. Yang kelima, ternyata warna urin itu ada yang merah muda maupun juga orange. Kalau warna orange dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu tubuh mengalami dehidrasi, tubuh mengalami masalah pada liver atau saluran empedu, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, jenis makanan yang dikonsumsi adalah wortel. Yang berikut, yang kelima adalah warna merah muda daripada urin tersendiri. Urin berwarna merah muda disebabkan oleh 2 faktor. Nah, 2 faktor itu adalah penyakit dan juga makanan. Jadi faktor makanan yang mempengaruhi urin berwarna merah muda adalah, berikut ini saya akan jelaskan penyakit yang disebabkan oleh ginjal. Jadi penyakit dan gangguan pada ginjal. Ginjal dapat mengalami kelainan maupun juga gangguan. Jenis kelainan maupun gangguan pada ginjal adalah yang pertama, yaitu nefritis. Nefritis merupakan peradangan pada nefron. Batu ginjal. Batu ginjal merupakan massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Namun, batu ini juga dapat terbentuk di dalam ginjal. Yang berikut adalah hematuria atau penyakit kencing nanah. Hematuria atau penyakit kencing nanah ini ditandai dengan adanya darah di dalam urin. Diabetes mellitus. Nah, orang lebih kenal penyakit diabetes mellitus ini dengan penyakit kencing manis. Penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ini, penyakit ini ditandai karena adanya peningkatan kadar gula di dalam darah. Kanker ginjal. Ya, kanker ginjal terjadi ketika sel-sel ginjal tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali. Kondisi ini
dapat mengakibatkan adanya darah di dalam urin. Kemudian, kerusakan ginjal dan juga dapat menyerang organ lain jika sel-sel kanker sudah menyerang. Yang terakhir untuk penyakit pada ginjal adalah gagal ginjal. Gagal ginjal disebabkan karena ginjal yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pertanyaannya tadi apa? Apakah semua permukaan tubuh mengeluarkan? Oke, terima kasih. Ya. Oke, nanti pertanyaan kedua itu baru dijawab ya. Apakah semua permukaan tubuh mengeluarkan keringat dalam jumlah yang sama? Tetapi ada juga pertanyaan dari Kesia kelas 8C. Ya, pertanyaannya yaitu apa itu proses augmentasi? Jadi augmentasi adalah proses dan tahap akhir daripada proses membentukan urin. Dan augmentasi adalah proses pengumpulan urin dimulai dari tubulus contractus distal dan berakhir di tubulus contractus distal dan tubulus collectivus. Sudah? Dan hasil dari augmentasi ini disebut juga dengan urin susmi. Oke adik-adik sekalian, kita akan masuk di organ ekskresi yang kedua, yaitu tentang kulit. Adik-adikku sekalian, kulit merupakan organ tubuh yang memiliki luas permukaan terbesar, dan luas daripada kulit tersebut adalah 2 meter kuadrat. Nah, kulit juga merupakan organ terluar yang melindungi tubuh manusia dari mikroba, serangan fisik, dan juga iritasi bahan kimia. Di awal sudah disampaikan bahwa kulit itu mengsekresikan keringat. Nah, keringat adalah air yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang terdapat di dalam kulit dan disekresikan oleh pori-pori kulit. Kemudian, kandungan utama dari keringat tersebut adalah natrium klorida. Tujuan keringat itu apa? Tujuan daripada keringat tersebut yaitu melindungi suhu tubuh yang terlalu panas, dan suhu normal daripada keringat adalah 36,8 derajat Celcius. Yang berikut adalah struktur kulit. Kulit manusia dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis atau lapisan kulit adi, lapisan dermis atau kulit jangat, dan jaringan bawah kulit atau hipodermis. Oke, yang pertama akan kita jelaskan yaitu tentang lapisan epidermis atau lapisan kulit adi. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang sangat tipis. Nah, bagian ini terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan juga lapisan malti. Fungsi daripada lapisan epidermis ini adalah pelindung tubuh bagian dalam. Kemudian, bagian daripada lapisan epidermis ini terdiri atas 2 bagian, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malti. Kira-kira lapisan tanduk ini apa? Lapisan tanduk di atasnya, di bawah lapisan tanduk itu ada lapisan malti, dan lapisan tersebut mendapat makanan dari pembuluh kapiler yang berada di bawahnya. Kemudian pada lapisan tersebut terdapat pigmen kulit. Nah, pigmen kulit ini yang berfungsi untuk memberikan warna pada kulit kita, sehingga ada kulit kita yang putih, ada juga yang sawo matang, ada juga yang hitam. Dan fungsi daripada lapisan pigmen ini fungsinya yaitu selain memberikan warna pada kulit, tetapi juga melindungi kulit dari sinar matahari. Oke, yang kedua untuk struktur kulit adalah dermis atau lapisan kulit jangat. Kulit jangat atau lapisan dermis adalah lapisan kedua pada kulit. Jadi lapisan dermis ini merupakan lapisan kedua pada kulit. Yang pertama kan epidermis. Nah, yang kedua ini merupakan lapisan dermis. Antara lapisan dermis dan epidermis dibatasi oleh
basalis. Kemudian lapisan dermis ini lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis. Nah, lapisan dermis memiliki serabut elastik yang memungkinkan kulit merenggang apabila seseorang bertambah gemuk dan kulit berkelapir apabila seseorang itu kurus. Kemudian, untuk lapisan dermis ini dibagi menjadi 5 lapisan. 5 lapisannya adalah